Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Anggik Artwork. Dan pada video kali ini kita memasuki segmen bedah sastra. Di mana segmen bedah sastra ini kita akan membahas sisi lain dan keunikan-keunikan dari agama Hindu dan juga Bali. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah desa yang sangat unik, di mana desa ini terkenal dengan pemakamannya yang sangat unik dan beda dari yang lainnya gitu ya. Desa yang kita akan bahas kali ini adalah Desa Trunyan. Jadi Desa Trunyan ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa Trunyan menjadi salah satu desa yang unik di Bali dikarenakan prosesi pemakaman di sana sangat tidak biasa. Jika biasanya orang yang telah meninggal jenazahnya akan dikubur atau dikremasi, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Trunyan. Jika ada yang meninggal di Desa Trunyan, Bali, jenazah tersebut tidak akan dikebumikan seperti biasanya, tetapi jenazah tersebut hanya akan digeletakkan di atas tanah. Sedangkan anggota keluarga yang ditinggalkan hanya cukup memberikan pagar untuk mengelilingi jenazah tersebut dan memberi sesaji di samping jenazahnya. Untuk mengenal lebih dekat dengan Desa Trunyan, mari kita bahas terlebih dahulu sejarah dari desa tersebut. Jadi pada awalnya, asal mula Desa Trunyan dan dua desa lainnya, yaitu Desa Kedisan dan Desa Panggung, berkaitan dengan penggembaraan 4 orang putra Raja Surakarta ke Pulau Bali. Kisahnya dalam cerita legenda asal mula Desa Trunyan, Raja Solo yang bertahta di Kerajaan Surakarta mempunyai 4 orang anak, laki-laki dan seorang anak perempuan yang paling bungsu. Pada suatu hari tiba-tiba mereka mencium bau harum yang sangat menyengat, dan Pangeran Sulung yang mencium bau tersebut langsung mencari sumber dari bau harum itu. Dirinya mengajak ketiga bersaudara mencari sumber bau harum yang menyengat tersebut. Singkat cerita, ketika pangeran tersebut sampai di Bali dan melanjutkan perjalanan ke Danau Batur yang curam di sebelah timurnya. Setelah tiba di sebuah dataran rendah, mendapati seorang dewi yang cantik jelita sedang duduk sendirian di bawah pohon taru menyan. Pangeran Sulung rupanya amat terpesona pada kecantikan sang dewi dan berniat untuk melamarnya. Ketika pangeran mendekat, bau harum semakin menyengat dan rupanya bau harum tersebut berasal dari pohon taru menyan. Pangeran Sulung pun semakin mantap untuk melamar sang dewi. Tidak disangka lamaran itu diterima oleh sang dewi dengan satu syarat, harus menjadi pemimpin di desa tersebut, dan Pangeran Sulung menyetujuinya. Akhirnya pesta perkawinan Pangeran Sulung dan sang dewi dilangsungkan dengan meriah. Setelah itu Pangeran Sulung dinobatkan sebagai pemimpin desa yang dikenal sebagai nama Desa Trunyan. Setelah usainya upacara perkawinan mereka, tempatnya mereka diami berangsur-angsur berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kemudian karena khawatir kerajaan mereka itu akan diserang oleh orang luar yang terpesona bau semerbak yang keluar dari pohon taru menyan tersebut, maka sang permaisuri memerintahkan untuk menghilangkan bau semerbak itu. Caranya ia memerintahkan agar jenazah-jenazah orang Trunyan untuk selanjutnya tidak lagi dikebumikan, melainkan dibiarkan membusuk di bawah udara terbuka. Maka sejak itu, Desa Trunyan tidak lagi mengeluarkan bau semerbak yang mempesona. Namun sebaliknya, jenazah-jenazah penduduk yang dibiarkan membusuk di udara terbuka dan di daerah pemakaman juga tidak mengeluarkan bau busuk. Jadi karena jenazah-jenazah dari warga dari Desa Trunyan yang berada di bawah pohon taru menyan, ini menyebabkan bau dari pohon taru menyan ini tidak lagi baunya itu sampai kecium ke luar Bali gitu ya. Tapi bau harum dari pohon taru menyan ini hanya berada di sekitar makam aja gitu ya. Jadi menghilangkan bau
busuk dari jenazah-jenazah itu saja. Nah, tadi kita sudah membahas sejarahnya, kita bahas dari segi keunikan. Nah, jadi kita akan membahas keunikan pohon tarumenyan ini. Nah, pohon tarumenyan yang berdiri di desa Trunyan ini memang dikenal sebagai pohon yang misterius. Masyarakat setempat tidak ada yang tahu kapan pohon ini berdiri. Hanya saja banyak yang mengungkapkan kalau pohon misterius ini telah berusia ratusan tahun. Bahkan ada pula sumber yang menyebutkan bahwa pohon tarumenyan merupakan pohon tua yang berusia 1000 tahun. Kemisteriusannya pun semakin menguat dengan adanya bau wangi yang muncul dari pohon ini. Banyak masyarakat di desa Trunyan yang mempercayai bahwa pohon ini adalah pohon tertua yang ada di Pulau Bali. Tak hanya itu, pohon ini juga dipercaya mampu mengambil nutrisi dari mayat yang diletakkan di bawahnya. Tidak hanya itu, sisi misterius yang dimiliki pohon tarumenyan juga dilihat dari kemampuannya untuk hanya hidup di desa Trunyan saja. Kemampuan pohon ini dalam menghilangkan bau busuk mayat sudah begitu terkenal. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk menanam pohon tarumenyan di tempat lain. Hanya saja, upaya penanaman pohon tarumenyan di lokasi lain selain desa Trunyan berakhir sia-sia. Berbagai cara yang telah dilakukan tidak mampu menumbuhkan pohon ajaib ini. Oleh karena itu, tak heran kalau masyarakat Bali pun begitu menganggap desa Trunyan sebagai area yang sakral dan ajaib. Dan sekarang kita bahas syarat pemakaman di desa Trunyan. Penduduk di desa Trunyan memiliki persyaratan khusus untuk pemakaman jenazah. Salah satunya jenazah tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Kemudian untuk jenazah yang sudah tinggal tulang belulang akan dikumpulkan dengan yang lain dan ditaruh dekat akar pohon tarumenyan. Hal ini berdasarkan alasan agar tempat tersebut bisa digunakan oleh jenazah lainnya yang baru meninggal. Jenazah juga akan ditutupi oleh ancak, yaitu kurungan yang dibuat dari bambu. Hal ini sudah diatur dalam kepercayaan adat. Nah, ada 3 pengelompokan pemakaman di desa Trunyan. Nah, antara lain ada yang pertama ada semewayah. Semewayah yaitu pemakaman untuk penduduk yang meninggal wajar, seperti meninggal karena usia, sakit, dan lain sebagainya. Selain itu, jenazah yang bisa dimakamkan di bawah pohon tarumenyan adalah jenazah yang sudah menikah. Yang kedua ada semebantas. Semebantas adalah pemakaman untuk penduduk yang meninggal karena sebab tak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, perkelahian, dan sebab lainnya. Tidak diizinkan untuk dimakamkan di bawah pohon tarumenyan, namun dikuburkan di pemakaman yang berada di perbatasan desa. Nah, yang ketiga ada sememuda. Sememuda yaitu pemakaman untuk anak-anak dan bayi, serta orang dewasa yang belum menikah. Pembagian pemakaman ini dibedakan sesuai dengan kaidah adat yang berlaku di masyarakat Trunyan. Oke, jadi itu dia pembahasan lengkap dari desa Trunyan. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman ada yang berminat datang dan berkunjung ke desa Trunyan? Jika teman-teman ada yang mau menambahkan terkait pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share-nya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya, dan goodbye!